Hai guys, selamat datang kembali di channelku, Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk apa pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini ya, ada pesan healing dari Santosi Mata, Goddess of Satisfaction. Oke. Pesan healing untuk percintaan, berhati-hatilah untuk memilih pasangan dengan bijak dan bebas ya. Maksudnya bebas itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan, feelingmu, kata hatimu ya, dan intuisimu. Jadi tidak harus dibatasi atau dikekang gitu ya, atau diatur oleh keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar kamu. Dalam hal rezeki, kelimpahan akan datang, tetapi pertama-tama kamu harus memberikan lebih banyak energi ke dalam beberapa aspek kehidupanmu. Setelah berdoa, berpuasa, dan menguji, Santosi Mata akan membantu dalam kelimpahan rezekimu. Jadi maksudnya tuh gini ya, kita tuh jangan hanya berharap menerima aja, tetapi kita juga harus memberi. Semakin kita sering bersedekah, uang kita nggak bakalan habis, harta kita nggak bakalan habis ya. Justru semesta akan memberikan kelimpahan yang berlipat-lipat. Nah, maksudnya dari Dewa Santosi Mata itu begitu ya. Jadi jangan hanya berharap diberi, tetapi juga memberi. Dalam pekerjaan atau bisnis, tetaplah pada pekerjaanmu saat ini, tetapi pertimbangkan untuk memulai bisnismu sendiri di kemudian hari. Jadi kalau saat ini kamu bekerja sebagai karyawan, ditelateni aja, ditekuni ya, sambil berpikir gitu ya untuk membuka usaha sendiri di kemudian hari ya. Untuk kalian yang saat ini masih studi, kamu akan berhasil dalam ujian dan tugasmu ya. Melanjutkan studi atau sekolah lebih lanjut sangat disarankan. Pesan dari Dewa Santosi Mata untuk masa depanmu, impianmu akan terwujud di tahun mendatang, tetapi setelah masa-masa yang penuh ujian ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Yang pertama, third house tentang komunikasi, communication. Yang kedua, Taurus, cultivate. Kemudian yang ketiga, opposition atau confrontation, konfrontasi ya. Oke, untuk pesan yang pertama, kalau dalam astrologi rumah ketiga itu berbicara tentang komunikasi ya, dimana kamu sebenarnya, kita semua ya, mempunyai
kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Hanya saja terkadang kita kurang percaya diri, kemudian takut salah ngomong gitu ya, atau terkadang kita merasa udahlah males paling juga sama aja gitu. Padahal dengan komunikasi itu akan bisa memberikan penjelasan ya, sehingga segala permasalahan itu menjadi clear, nggak hanya menjadi opini sesuai perspektif masing-masing padahal belum tentu benar. Nah, hari ini semesta memberikan pesan ya, bahwa cakra tenggorokanmu telah aktif. Para malaikat cakra tenggorokan itu terutama Archangel Gabriel ya, malaikat tertinggi Gabriel, yang akan mendorongmu, memberikan kamu support untuk lebih berani berbicara ya. Baik saat ini kamu mendapatkan tugas ya, mungkin yang berhubungan dengan cakra tenggorokanmu ya, yang berhubungan dengan public speaking atau berkomunikasi ya, mungkin seperti MC, moderator, atau sebagai host, atau mungkin juga nggak ada event-event besar tetapi kamu hari ini harus presentasi, atau prospek nasabah atau customer kamu ya, atau mungkin kamu sedang melakukan lobbying atau negosiasi. Nah, di sini Archangel Gabriel akan membantu mengaktifkan cakra tenggorokan kamu sehingga akan diberi kelancaran dalam berkomunikasi. Nah, ini juga disarankan ketika kamu mengalami kesalahpahaman, miskomunikasi, sebaiknya clearkan, berikan penjelasan. Masalah orang yang kita hadapi dia tidak menganggap atau merasa apa yang kita sampaikan nggak penting ya, atau justru karena diliputi kemarahan, emosi ya, mungkin benar-benar nggak mau yang serius mendengarkan kita, ya sudah, yang penting kita sudah mencoba untuk menjelaskan, berkomunikasi ya, dan yang terpenting apa yang kita sampaikan itu harus jujur. Oke. Kemudian di sini ada pesan yang kedua tentang zodiak Taurus, cultivate, mengolah segala sesuatu hal sebelum kita lepas atau kita luncurkan ya, kita rilis, pastinya diolah terlebih dahulu ya. Ibarat seperti kita itu lebih akan menarik ketika kita menjual makanan dengan berbagai bentuk dan variasi daripada mentahnya aja gitu kan. Nah, demikian juga dari pesan cultivate ini ya, karya apa yang menjadi karya kita diolah, dipercantik dulu, baru kita tawarkan atau kita jual. Demikian juga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ya, mau itu presentasi atau kita prospek atau kita berusaha untuk bernegosiasi ya, persiapkan dengan matang, olah dulu ya, sehingga benar-benar menjadi sajian yang kreatif dan menarik ya. Sama halnya sebelum kita menyalahkan orang lain atau membuat suatu tuduhan-tuduhan ya, kita coba olah dulu, cari tahu dari berbagai pihak, nggak hanya dari satu sisi yang menyatakan bahwa kita pasti benar, orang lain salah. Nah, setidaknya ini untuk mengurangi konflik hidup ya kan. Oke, next tentang opposition atau konfrontasi. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan ya, dikomunikasikan dengan baik, ditanya baik-baik, menjelaskan, memberikan pencerahan ya, apa yang mau kita sampaikan diolah terlebih dahulu, dan ini jalan terakhir, konfrontasi. Ketika suatu masalah udah mentok gitu ya, jalan terakhir konfrontasi, pertemukan semua pihak. Jadi gini,
kalau berkomunikasi ini kan belum tentu semua pihak secara bersama ya. Kita mungkin ke si A di waktu dan tempat yang berbeda, setelah itu ke si B di waktu dan tempat yang berbeda. Tetapi kalau dengan konfrontasi di waktu yang sama semua duduk bersama. Jadi di situ nggak ada lagi yang bisa menyembunyikan kebohongan atau menyembunyikan tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan dan nggak bisa lagi ngelak. Nah itu maksud aku ya, nggak bisa lagi ngelak karena semua pihak mendengar secara langsung. Dan kalau misalkan ada kebohongan ya akan langsung bisa dikomplain gitu loh, karena dikonfrontasikan secara langsung. Nah ini mungkin buat kalian yang lagi ada masalah yang terkait dengan kesalahpahaman, ini ngomong gini, udahlah, yang akhirnya berkembang kemana-mana tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Ya jika memang itu kalian perlukan, konfrontasikan aja, mungkin ini jalan yang terakhir. Oke. Next kita lanjut untuk energi hari ini ya. Energi hari ini. Oke. Two of Button. Ada rencana perjalanan jarak jauh ya. Tapi aku rasa ini lebih ke urusan bisnis atau pekerjaan ya. Kemudian beberapa dari kalian akan menjalin kerjasama atau partnership dalam bisnis, usaha, dan dalam percintaan kamu dan pasanganmu akan semakin solid karena satu sama lain lebih bisa untuk bekerja sama ya, lebih bisa mengerti satu sama lain, dan ya kalian sudah mulai menemukan visi misi yang sama. Knight of Button. Kalau dari gambaran Two of Button ini ada rencana perjalanan jauh. Nah dari Knight of Button ini ya perjalanan itu kalian lakukan hari ini ya. Ini bisa keluar kota atau sebenarnya nggak harus keluar kota juga ya. Bisa jadi kayak hari ini tuh kalian berusaha untuk explore. Nah kalau dalam pekerjaan tuh explore untuk market baru kalian, atau kayak survei, observasi gitu ya, pergi ke suatu tempat untuk ya mungkin mencari hal-hal baru, juga bisa mencari wawasan baru ya, atau mungkin kalian sebenarnya nggak ada planning apa-apa, hanya ya udah jalan aja, siapa tahu akan mendapatkan inspirasi ya. Ada seseorang yang melakukan pergerakan untuk menuju ke kamu. Ini bisa kalau dalam percintaan ya, bisa gebetan kamu atau pasanganmu ya yang melakukan pergerakan menuju ke kamu. Bisa memang dia datang untuk bertemu atau menghubungi ya. Intinya mungkin yang sempat stuck nggak ada komunikasi, ini ada pergerakan. Oke. The Hangman ya, seseorang yang ternyata belum bisa move on dari kamu, dia akan berusaha untuk mencarimu lagi, melakukan pergerakan. Nah kemudian di sini ada energi surrender ya, dimana kalian udah mulai bisa untuk berserah ya. Kalau sebelum-sebelumnya seperti cenderung memaksakan keadaan, pengen sesuatu tuh harus bisa gitu, harus mampu ya, padahal semua hal itu pastinya berproses ya, nggak semuanya instan. Mungkin kalaupun ada yang instan ya pas rezeki aja gitu, tapi nggak semua hal instan ya. Termasuk dalam hubungan, akhirnya kamu udah bisa untuk surrender ya, dalam artian tuh ketika dalam situasi yang sulit kamu udah nggak yang needy, nggak yang clingy, nggak nuntut atau nggak mempressure, terus kamu juga udah nggak overthinking lagi, pokoknya udah bener-bener udahlah aku lepaskan semuanya ke langit. Sesuatu hal itu kalau memang masih menjadi rezeki aku, pasti akan
dipertemukan jalannya, dan dengan aku surrender ini benar-benar membuat aku lebih tenang. Nah, itu energi kamu. Oke. Knight of Swords, lagi-lagi perjalanan. Sepertinya sebagian besar nih ya hari ini sangat aktif untuk di luar rumah atau di luar ruangan ya, terutama urusan kerjaan, bertemu klien, meeting di luar, menawarkan barang, door to door, survei, observasi, mencoba eksplor, mencari pasar baru, terus mungkin juga mencari inspirasi ya. Intinya sih hari ini banyak yang melakukan aktivitas outdoor, terutama yang berkaitan dengan perjalanan, pergi ke suatu tempat ya, mencari sesuatu. Oke. Dan dari gambaran Knight of Baton sama Knight of Swords ya, memang hari ini ada pergerakan seseorang ya menuju ke kamu ya. Ini bisa pasanganmu, bisa gebetan kamu. Kalau mantan belum terlihat, coba aku tarik satu lagi. Apakah ada mantan atau orang dari masa lalu? Ya, Eight of Swords, yes. Ada energi seseorang, sebenarnya nggak harus masa lalu sih ya. Intinya sih ada energi seseorang yang udah stuck sama kamu ya. Mungkin udah lose kontak, udah lama nggak komunikasi. Walaupun mungkin nggak lama, tapi satu sama lain udah nggak saling peduli. Nah, hari ini ada pergerakan ya. Aku rasa ya yang bergerak sih bisa kamu, bisa dia, tapi cenderung mungkin dia ya yang melakukan pergerakan menuju ke kamu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa dari kalian seperti ada rasa insecure ya. Aduh, hari ini aku bisa nggak ya jalani gitu. Aduh, hari ini pasanganku mau kerja jauh nih, terus kedepannya gimana? Aduh, hari ini kok penghasilanku atau incomeku kok nggak seperti biasanya ya. Wah, penuh dengan rasa insecure, overthinking, tapi bingung nggak tahu harus bagaimana. Nah, dari energi ini kalau kamu bisa ke sini surrender ya, kamu akan bisa lebih tenang, lebih ke udah berserah aja. Sesuatu hal baik itu pasti akan datang kepada kita. Kalau memang sesuatu hal itu dijauhkan ya karena memang nggak baik aja buat kita itu ya. Oke, next. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya, aku ambil yang paling atas. You may not always understand why certain thing happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, blessing will soon be revealed. Kamu mungkin nggak harus selalu mengerti kenapa sesuatu hal itu terjadi, ya. Namun, apapun yang terjadi selalu ada alasan untuk tujuan tertinggi gitu, atau tujuan terbaik ya dalam setiap peristiwa di hidupmu ya. Udah, yang penting ngalir aja, ikuti aliran semesta, ikuti arusnya ya, jangan menentangnya. So, jangan khawatir, berkah pasti akan segera datang kepadamu ya, karena ini pesan percintaan ya. Berkahnya ya soulmate, jodoh, pasangan yang baik, kehidupan percintaan yang harmonis, berbahagia, langgeng, apalagi. Oke, next. Kalian yang saat ini sedang ada yang dituju atau dimanifestasikan, diperjuangkan, ingin diwujudkan, pengen tahu jawabannya apa akhir dari harapanmu itu. Nah, jawaban ini ya aku coba tanya ya lewat kartu angel answer ini. Kita lihat para malaikat nih memberikan jawaban apa. Bisa jadi motivasi kamu, bisa juga ini sebagai pesan ya untuk bisa kamu lakukan. Oke, ya. Not the right time.
sesuatu hal yang memang belum bisa menjadi milik kamu atau belum bisa kamu wujudkan, jangan memaksakan diri. Ini tadi ya, surrender. Karena kalau kamu memaksakan diri, yang ada trauma, insecure, overthinking, ketakutan, nggak bisa tidur. Nah, maka di sini angel memberikan jawaban, ya memang waktunya aja belum tepat ya. Jangan khawatir, pada satu waktu suatu hari di waktu yang tepat ya, kamu akan surprise ya, kamu akan merasa amazing ya, tidak diduga gitu. Nah, setiap orang tentu saja timingnya akan berbeda ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu hari ini untuk reminder atau afirmasi. Kita lihat ada pesan apa atau kartu apa yang ketarik. Oke, kayaknya ini reminder ya, diingetin having a healthy lifestyle, untuk mempunyai gaya hidup yang sehat. Oke, I am conscious of the force of nutritious food and know that a healthy lifestyle is not just a treat but is fundamental for a happy life ya. Aku sadar ya, dan aku harus memaksakan diri untuk karena aku sadar aku harus memaksakan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi ya, dan mengingat kembali atau menyadari bahwa gaya hidup sehat itu enggak hanya sekedar tren musiman, tetapi sesuatu yang wajib, fundamental untuk supaya kita bisa hidup bahagia ya. Kan kalau sakit nggak bahagia ya, meskipun banyak duit ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.